Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Puspitasari, NPM 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah hal utama untuk menilai dan menggambarkan secara aktual perkembangan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Tujuan adanya laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan bermanfaat bagi semua pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan modal. Tetapi, perusahaan ada yang menyusun laporan sumber dan penggunaan dana karena untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang dimilikinya. Yang berkepentingan terhadap sebuah rasio keuangan sebuah perusahaan yaitu yang pertama, manajemen perusahaan digunakan untuk merencanakan, menganalisa sehingga bisa menyimpulkan kinerja perusahaan. Yang kedua, manajer perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan untuk menyimpulkan dan memutuskan kemungkinan penggabungan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, investor dan manajer kredit melihat rasio keuangan dari segi tingkat rasio perusahaan. Secara umum, terdapat dua jenis cara membandingkan rasio, yaitu yang pertama, membandingkan rasio sekarang atau present ratio dengan rasio-rasio waktu lalu atau rasio historis. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri dalam waktu yang sama. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Untuk menganalisisnya dapat menggunakan rasio lancar guna mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas dalam suatu perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu satu, likuiditas badan usaha, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya tepat waktu. Dua, likuiditas perusahaan, kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaannya. Rasio likuiditas. Berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Rasio neraca, di mana semua datanya dari neraca. 2. Rasio laba rugi, di mana semua datanya dari laba rugi. 3. Rasio antar laporan, di mana datanya berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Posisi likuiditas suatu perusahaan dapat dikendalikan dengan beberapa usaha, yaitu 1. Menaikkan jumlah aktiva lancar, 2. Mengurangi jumlah utang lancar, 3. Mengurangi jumlah utang lancar dengan harta lancar secara bersama sehingga pengurangan pada kedua komponen tidak menyebabkan perusahaan menjadi illiquid. Rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh kewajibannya, seperti hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, apabila perusahaan di suatu saat dijual atau dilikuidir. Solvabilitas dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara seluruh jumlah harta atau kekayaan dengan seluruh jumlah utang-utang perusahaan pada saat perusahaan itu dijual. Rasio solvabilitas adalah kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Rasio rentabilitas atau profitability ratio adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal atau keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Rasio-rasio rentabilitas yang digunakan untuk operasi perusahaan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Penilaian rentabilitas sebagai berikut. Rentabilitas ekonomi atau earning power. Rasio rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu rentabilitas ekonomi, di mana membandingkan laba usaha dengan seluruh modal atau sendiri atau asing, dan rentabilitas usaha dengan membandingkan laba yang disediakan pemilik dengan modal sendiri, di mana perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing
yang dinyatakan dalam presentase. Dan yang kedua, rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, yaitu perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Analisa ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. 1. Margin laba kotor merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. 2. Margin laba operasi merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. 3. Margin laba bersih merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Cara mengukur rasio keuntungan. 1. Keuntungan sebagai persentase dari penjualan. Sebagai persentase dari penjualan dikenal sebagai margin laba. Terdapat beberapa rasio yang lazim, yaitu margin laba kotor, margin laba bersih, dan kadang juga dikenal margin laba operasi. Rasio laba ini menunjukkan tingkat efisiensi yang dapat dihasilkan dari setiap penjualan. 2. Keuntungan sebagai persentase dari dana yang diinvestasikan. Keuntungan adalah laba akhir. Walaupun dalam beberapa hal ada pula yang menyatakan sebagai laba operasi. Sementara itu, besaran dana yang diinvestasikan pada umumnya adalah aset A dan ekuitas E. Dua rasio yang paling umum adalah return on asset dan return on equity. Secara umum, besaran ROA lebih kecil dari ROE. Bagi investor, ROE merupakan ukuran yang tertepat untuk mengukur kinerja karena return dibandingkan dengan besaran dana sendiri yang diinvestasikan. Karena itu, fokus bagi investor adalah meningkatkan ROE dengan memecahkan beberapa komponen dari ROE. ROE ditingkatkan melalui 3 cara berikut adalah 1. Tingkat efisiensi usaha dengan cara memperbesar margin laba bersih NPM. 2. Dari aktivitas usaha dengan cara meningkatkan perputaran aset. 3. Dari pendanaan dengan cara meningkatkan uang. Rasio likuiditas, yakni perbandingan antara aset lancar atau utang lancar. Meningkatkan rasionya dapat dengan 1. Menaikkan aset lancar. 2. Mengurangi utang lancar. 3. Mengurangi utang dan membayarnya dengan aset lancar. Rasio solvabilitas dapat diperbaiki dengan cara 1. Menambah aktiva tanpa menambah utang. 2. Menambah aktiva relatif lebih besar dibandingkan tambahan utang. 3. Mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva. 4. Mengurangi utang relatif lebih besar dibandingkan pengurangan aktiva. Untuk rasio yang lain dapat diupayakan dengan meningkatkan penjualan melebihi beban operasionalnya.